Jadi saking tidak mau mukhalafah, berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ulama baheula mah nya. Urang mah atuh nu penting mah ulah nu haram. Eta urang mah. Nu penting mah ulah nu haram. Kalau sudah jelas haramnya, jangan. Eta mah syubhat keneh. Pilih-pilih bae eta. Bisi hayang keneh atuh mangga nu syubhat keneh. Seak bae lah. Nu syubhat gitu nya. Tapi lamun sering-sering karena nu syubhat eta. Biasana nyerepet karena nu haram gitu. Namun sering-sering karena syubhat. Syubhat teh cek urang mah teu jelas. Teu jelas halal jeung haramna gitu. Samar gitunya. Lamun orang sering-sering ngamam anu syubhat, ge geura. Lama kelamaan nyerepet kana nu haram. Gitu ya. Masya Allah. Kemudian wa hujibatil jannatu bil makari. Dan surga itu dikelilingi, dipagari oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang tidak disukai curang. Lamun pisurgaeun karasana berat bae kunaon eta nya? Tahajud pisurgaeun. Make duit teu? Teu make duitnya. Moal aya jalma ka masjid bayar kartis na ieu. Moal aya. Da aya tiket-tiket kitu moal aya nya. Nonton konser, komo konser artis Korea, artis barat. Kadang-kadang sampai belasan juta. Sampai listrik tadi. Kumaha? Sampai menangis kalau lihat artis. Oh gitu ya, waduh. Euforia gitu, waduh. Coba. Kadang-kadang eta hayang nonton konser, lamun eta mah nu murah, nu jauh tempat-tempatna ge. Eta mah nu depan VIP-nya mahal. Tapi anu meuli eta, subhanallah. Padahal eta pinarakaeun. Ya. Padahal make duit dibeli. Ieu mah pisurgaeun. Masjid teu mayar karcis, teu meuli tiket, tapi karasana berat bae. Eta tadi ta wa hujibatin al jannatu bil makari. Surga eta dikulilingan ku naon? Ku perkara-perkara anu henteu dipikaraseun gitu tah. Makana wajar lamun pisurgaeun karasana berat, karasana. Deuk ngaji aya bae ta gogodaan eta. Kadang-kadang geus kieu lah gitu lah aya bae ta. Haruh aing geus pamajikan geus ulah cenah. Geus di dieu bae cenah. Kurang ngobrol bae aya bae ta gogodaan. Aduh masyaallah. Aya bae masyaallah nya. Salat karasana berat, puasa sunnah karasana berat gitu. Sebab dia melawan syahwat, melawan hawa nafsu. Melawan apa yang biasa kita lakukan, yang kita inginkan. Gitu. Masya Allah ya. Tapi kalau orang yang berhasil ya melawan makarih, melawan hal-hal yang tidak disukai tersebut, maka dia akan sampai kepada surga. Ya. Karena termasuk naon sebab-sebab jalma bakal menantang tayungan Allah engke di akhirat dengan naungan arasy itu adalah berwudu di waktu-waktu yang tidak disukai. Peting-peting keur meujeuna tiris, wah nyecep tirisna. Ieu dilawan, bismillah kacai. Ih, ieu lagi. Geus ge sare eta aduh. Kalau wudu langsung salat tuh. Itu kan bos susah itu Komo keur usim ngerecek hujan tiris. Tapi dipaksa. Nah, orang yang seperti itu akan mendapatkan naungan di hari kiamat dengan naungan arasy Allah. Tuh. Ngalawan eta hese ngalawan nafsu. Tapi kalau orang yang sudah Allah kasih taufik, semuanya akan terasa ringan. Itu ya. Hese ge cek urang gitunya, orang mah resep keneh sare, resep keneh dahar urang mah. Tuh kumaha nya, ngalawan ayeuna. Allahumma paksakeun ya. Allahumma paksakeun. Gitu. Doana gitu, bismillah. Allahumma paksakeun gitu tah. Gitu ya. Kemudian hurrima 'alan nari kullu hayyinin
layyinin sahlin qaribin minan nas. Hurrima den haramkeun ala nari ing atase neraka kullu hayyinin utawi saban-saban wong kang enteng, layyinin tur kang lembut, sahlin tur kang gampang, qaribin tur kang parek minan nasi saking manusia. Rawahu Ahmadu. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diharamkan atas neraka. Itunya artinya haram untuk masuk ke neraka. Ieu mah haramnya, haram ka nerakana ieu mah. Lain tah ka neraka ieu mah haram ka nerakana. Teu meunang ka neraka ieu mah. Masya Allah. Jadi orang ini nggak boleh ke neraka, haram ke neraka. Siapa? Pertama nyata sifatna ieu kullu hayyinin, setiap orang yang enteng. Setiap orang yang enteng. Nah, enteng di sini artinya dia ringan untuk berbuat kebaikan. Tentunya ringan untuk berbuat kebaikan. Hiji tah. Jadi mana nama lamun diajak kanu hade babari gitulah. Diajak ngaji, hayu cenah. Diajak salat, hayu. Diajak sedekah, hayu. Babari pokokna mah. Nah, jelema diajak ke masjid, kalah ngamuk. Beralasan macam-macam, bahkan anu ngomong, enggak sih masing-masing bae. Ulah sok ujak ajak, anu kitu eta. Itu aya jamaah nu nyarios eta. Eta cenah abdi cenah ngajak ka masjid gitu jawabanna. Geus cenah masing-masing bae lah. Geus geura bae. Ke urang mah aya waktuna. Boro-boro modal manten sih eta. Itunya. Ieu mah jalma hayyin, mudah untuk diajak kepada kebaikan. Diajak ke masjid, hayu. Diajak ngaji, hayu. Itu hayu bae mana nama? Masya Allah ya. Untuk loba alasan teh nya. Urang loba alasan ya, diajak ngaji. Aduh, geus loba alasan bae. Nah, kemudian layyinin yang lembut. Nah, jalmana lembut, lamun ngomong lembut, sifatna lembut, akhlakna lembut, ngeunaheun. Ngomong jeung manehna mah ngeunaheun. Tara sundar sindirnya, tara naon urang mah gogorowokan gitu nya. Kalau bicara dia enak didengar. Itu pan aya jalmi nya. Lamun urang ngobrol jeung manehna eta, pikeulheun bae gitulah. Aya nu kitu. Ieu mah jalmi lamun diajak nyarios gitunya enak lembut. Kemudian akhlaknya bagus, perangainya bagus gitu tah. Itu namanya layyin gitu ya. Nah, orang lamun tiasa kedah jadi jalmi anu kos kitunya. Bagaimana orang itu ketika duduk bersama kita merasa senang, merasa nyaman ceu urang mah. Ieu lamun aya jalmi diuk jeung urang ngarasa nyaman. Minimalna urang eta ulah nganyarikeun bae kitu bae. Minimalna sikap kita, ucapan kita jangan menyakiti orang. Ya, komo eta urang bisa nganasehatan, bisa memberikan solusi, menjadi pendengar yang baik. Model jeung pamajikan bae nya. Lamun ngobrol gitu tah. Lamun urang ngesih eta ngamuk ka pamajikan eta. Eta mah urang ngadengekeun heula. Nah, geus beres, karek mere solusi. Eta ngeunaheun pamajikan. Geus lah gandeng lah tuh waduh. Pase eta teh ada eta geura. Eta hesenya jadi jalma anu layyin gitu ya. Orang yang lembut, yang santun, yang ketika orang lain duduk dengan dia itu merasa nyaman. Termasuk anak kita, istri kita, ya, keluarga kita gitu. Lamun urang bisa model gila, haram ka neraka. Masya Allah. Nah, yang ketiganya sifatnya sahlin. Naon sahlin? Anu gampang cik urang mah.
gampang, non gampang iya, gampang dina nunaikeun kabutuh batur. Nah, namun ayah batur minta tulung, gampang langsung bismillah, saya bantu kamu. Gitu. Mau dengan jadi mulia. Aduh, viral ya Deddy Mulyadi ya. Muncul di FYP ya Deddy Mulyadi ya. Ya kalau misalkan dia betul seperti itu, memang dorongannya untuk ketegasan dalam kepemimpinan, nggak masalah gitu. Memang kadang-kadang ada orang-orang yang itu bisa dilembutan curang mah, kudu dikerasan gitulah. Nggak masalah, menyesuaikan aja. Nah kalau bisa nih, yang ketiga nih, kita menjadi orang yang bersifat sahlin, gampang karena nunaikeun kabutuh batur. Lamun batur aya butuh, datang ke urang, bantu semampu kita. Gitu ya. Mau bantuan berupa pikiran, berupa harta, berupa tenaga, apapun itu yang mampu kita bantu. Jangan sampai dia pulang dalam keadaan tangan kosong. Minimal kurang bantuan ngomong gitu lah. Kasih solusi sama kita, minimal gitu. Karena masing-masing punya punya kemampuan sendiri-sendiri ya, gitu. Nah, ada juga yang mengatakan makna sahlin ini nyata hiji gampang nalika mayar hutang. Nah, kebari mayar hutang nanya. Jadi itu hese gitu. Cuma ditagih galak kadang-kadang. Nu kadua gampang nalika nagih. Jadi lamun nagih eta henteu kekereuweud urang mah. Assalamualaikum. Punten setan misalkan. Begitu aja. Bayar dia tuh gitu. Gitu aja. Jadi tagih kurang satu aya misalkan. Ternaon ke 2 poe deui misalkan saminggu deui eta ngaranna gampang nalika nagih. Jadi gampang nalika mayar hutang, gampang nalika nagih. Nah, kemudian gampang nalika ngajual. Lamun ngajual misalkan baju misalkan. Saya jual baju nih. Harganya 200.000. Aya nu meser. Abdi cenah rek meser baju eta. Sabaraha hargina? 200.000. Terusnya 170 bae. Udah, enggak apa-apa. Yang penting masih ada untung dikasih langsung. Eta ngaranna jelema gampang nalika ngajual. Nah, tilu tah. Ya, tapi lamun kieu rugi bisa-bisanya baru untung kurang itu lah ya. Nah, nu kaopatna gampang nalika meuli. Nah, nalika meser barang ulah sok loba nawar. Nah, sabaraha hargina? 200.000. Kumaha lamun 170? Paling ge 180 misalkan kurang 20. Ya udah enggak apa-apa. Nah. Ieu mah ibu-ibu bu nawarna sampai ka sore, nawarna. Terus beda 1.000 ge ya Allah. Nah, itu bukan orang mukmin katanya, bukan orang bagus. Jadi orang yang bagus itu ketika dia menjual gampang, yang penting ada untungnya. Ketika dia membeli pun gampang. Gitu. Untuk terus beda 1.000, sampai pakerang-kerang, pengurat segala semua. Nah, itu katanya makna sahlin. Tuh. Opatnya gampang nalika mayar hutang, gampang nalika nagih, gampang nalika ngajual, gampang nalika meuli atau meser. Itunya. Masya Allahnya. Nah, itu sahlin. Nah, yang terakhir qaribin minan nas. Dekat dengan masyarakat, dekat dengan orang, artinya dia punya perangai yang bagus. Itu ya, dekat ya dengan orang. Lamun jalma deket jeung batur eta deket jeung masyarakat, ya eta ciri-ciri jalma bagus gitu. Tapi deket di dia awas, ulah berarti orang nuturkeun ka hayang masyarakat. Ngagibah gitulah. Bukan seperti itu. Artinya kita itu dengan masyarakat tidak ada masalah. Itu jeung tetangga akur, ya, jeung lingkungan akur, kerja bakti ngabantuan, bahkan ngasih
bantuan dana, itu orang yang qarib minan nas. Itunya. Nah, biasanya orang yang dekat dengan masyarakat itu orang yang perangainya bagus. Lamun jalma pihewaeun eta, jalma perangaina goreng, eta jalmi ge ngajauh, tersepen gitu. Gitu ya. Nah, makanya nih, orang yang punya 4 sifat ini, kumacek Nabi, hurrima 'alan nar, haram ka neraka. Masya Allahnya. Jadi awas tuh. Kita harus menjadi satu hayyin, orang yang ringan dalam berbuat kebaikan. Yang kedua, layyin, orang yang lembut dalam omongannya, dalam sifatnya, gitu ya, perangainya. Yang ketiga, sahlin, orang yang gampang. Kemungkinan gampang dalam menunaikan hajat orang lain, atau gampang dalam yang 4 tadi. Ya. Kemudian yang terakhir, qaribin minan nas, dekat, akrab dengan manusia, dengan masyarakat, gitunya. Insyaallah tabarakallah-nya. Hayang orang jadi kieu nya. Makana saur Allah dina Al-Qur'an, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Andai kata engkau Muhammad eta jalma anu ngomongna kasar atawa hatena keras, lan faddu min haulik, pasti masyarakat, para sahabat, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, Madinah bakal nyaringkir ti anjeun. Tuh. Kata Allah gitu, andai kata engkau Muhammad orang yang ngomongna kasar, kemudian hatena keras, ya, bedegong curang mah gitulah, bisa diatur. Nah, pasti masyarakat, orang-orang Quraisy, ya, kemudian ahli Makkah, ahli Madinah pasti akan menyingkir, molek deket-deket gitu tah. Nah, berarti Rasul eta jalmina bukan orang yang suka ngomong kasar, bukan orang yang punya perangai yang keras, bukan, gitu ya. Sehingga para sahabat, ya, kemudian orang-orang ahli Makkah, Madinah itu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Geus pokona mah teu aya deui jalmi anu akhlakna panggagahna pangmulyana ini mah Rasulullah, teu aya deui. Rasul pokona pang sampurnana, teu aya deui. Masya Allahnya. Kalau itu Kak, Ustaz, kalau disebutkan yang udah mematahkan udah keras, itu nggak bisa dirubah, Bisa. Bisa. Pembawaan istilahnya. Iya, bisa. Jangan kita biasakan kita punya perangai yang keras, gitu ya. Jangan kita biasakan. Seperti kita nggak mau dikerasin sama orang. Sekarang kita misalkan mau nggak sama orang, wih kemana dia, misalkan, mau dia setan misalkan ya, mau nggak kita seperti itu? Nggak mau. Sama kita juga, jangan berbuat seperti itu kepada orang lain. Seperti kita punya orang tua kita galak, kasar ke orang. Nah, pasti kita nggak mau. Nah, sama kita juga kepada anak, jangan seperti itu. Sudah nggak ada role model namanya, role model yang terbaik selain Rasulullah SAW. Nggak ada. Contoh yang terbaik itu Rasulullah. Sudah. Contoh yang terbaik itu Rasulullah. Ulah nuturkeun sasaha, nuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Kan lamun urang nuturkeun kabeh moal mungkin. Moal mungkin. Sahabat wae beda-beda pan ya. Abu Bakar mah kitu lah lembut dalam mana. Tidak Umar mah atur ada galak saeutik gitu nya. Utsman bagaimana, Ali bagaimana, masing-masing. Yang terpenting semuanya bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masya Allah ya. Inilah kita masya Allahnya diharamkan ke neraka. Ya tinggal kita praktekkan hayyin, layyin, sahlin, qarib minan nas. Tinggal kita praktekkan, kita amalkan, kita terapkan dalam diri kita. Itu ya. Seperti ini.
10. Onginya. Jadinya hasbu mri'in utawi kacukupan uang minal bukhli saking koret ayyaqula iku yantah ngucap iya imri'in akhudhu haqqi kullahu wala ada'u minhu syai'a alap isun ing hak isun kullahu sakabeh iya haqqi wala ada'u lan ora ninggalkeun isun minhu saking iya haqqi syai'an ing suwiji-wiji rawahu Dailami an Abi Umamah wis ngariwayataken ing iya hadis sopo ad-Dailami saking Abi Umamah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecukupan seseorang daripada sifat pelit ketika dia berkata, saya ambil hak saya semuanya dan saya tidak akan menyisakan sedikit pun. Cokot kurang kabeh curang. Eta ciri-ciri jalma koret. Curang. Itu hak dia betul. Tapi kita ngomong nak, geus pokona mah kurang cokot kabeh. Deui sana beak kurang kabeh. Nah, itu ciri-ciri orang pelit. Nah, eta mah jalma anu bager mah nya. Biasana abi nyandak sakedik, ieu jeung teteh sakedik. Biasa. Padahal itu hak dia. Man dengan bahasa seperti itu cukup sebagai ciri yang menunjukkan dia orang pelit. Itu. Di situ hanya orang, misalkan hak orang aya di batur, dicepeng ku batur, dicanda ku urang. Ulah cokot kabeh ku urang. Tapi sedikit sisihkan. Ini untuk kamu. Makasih sudah memegang hak saya. Itu. Makanya di bab warisan gesaminya. Di bab warisan kalau ada seseorang yang terhalangi dari warisan, padahal harusnya dia dapat. Bagus nama kurang dibere bae. Itulah. Panyecep urang manya supaya teu nyeri hate teuing. Contoh kieu misalkan aya hiji mait pas maotna ninggalkeun anak lalaki 2. Kemudian incu ti anak lalaki 3. Tapi bapa nasi incu ieu geus maot urang mah ti heula. Geus maot ti heula. Jadi anggaplah si Zaid misalkan punya anak 3 laki-laki. Muhammad, Ahmad, Usman. Muhammad, Ahmad, Usman. Si Usman ieu tos maot. Ninggalkeun anak 3. Nah, geus kitu dapat setahun bapana ieu Zaid ieu ninggal. Yang dapat warisan siapa? Nu 2 ieu Muhammad, Ahmad. Anu incu ieu teu beunang. Kahalangan kusaha? Ku ieu ku Muhammad jeung Ahmad anak pan ieu mah. Gitu. Akhirnya keur pembagian warisan henehen we kila nempokeun pembagian warisan. Padahal lamun aya bapana meunang gitu tuh. Lamun teu manehna bapana menang, otomatis akan mencicipi dia kan. Kalau bapaknya dapat, nah dia akan mencicipi sepeninggal bapaknya gitu. Ieu mah bapana maot ti heula gitu tah. Akhirna ieu incu tiluan ngahenen we nempokeun pembagian warisan. Gitu. Ieu mah nu 2 Muhammad jeung Ahmad, anakna atuh ke ninggal ieu bakal meunang. Mending lamun saeutik mun loba warisanna coba tanah hektaran. Ngahenen bae si panutiluan ieu. Karena bapaknya sudah meninggal duluan. Namun bisa mah urang bere bae karunya. Bere bae ieu cenah karunya incu yatim cenah ieu. Bapana maot ti heula bere karunya. Eta mah kebijakan dari ahli waris. Boro-boro urang mah Allah Gusti mah eta mah kumaha Allah bae cenah. Gitu urang mamanya. Memang hak dia betul, hak dia. Tapi kan kasihan yatim-yatim yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Gitu ya. Nah, makanya cek Kanjeng Nabi gitu, cukup cenah ge. Eta jalmi ciri-cirina boga-bogaan sifat koret, nalika ngomong kieu, saya ambil hak saya semuanya dan saya tidak sisakan sedikit pun. Eta ciri-ciri jalma koret. Kalau bisa kita jangan jadi orang yang pelit ya. Jalma koret mah dijauhan ku jelema.
Namun jelema bager eta. Resepen jelema ge. Eta mah masyaallah. Pak Haji eta bager cenah. Sok bura bere bae eta mah. Beuh, masyaallah pokona mah. Gitu. Itu ya. Kemudian hasbi Allah, Allahu a'lam bishawab. Kalau saya mau nanya, Mangga. bagaimana menurut pandangan Islam mengenai jual beli? Apakah ada batasan-batasan untuk mengambil keuntungan? Barakallahu fiik. Pertanyaan bagus. Nah, dalam mengambil keuntungan, ulama-ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan keuntungan diambil sepertiga, 30% atau 33% ya. Seperti anggaplah saya membeli sorban ini 100.000 rupiah. Maka keuntungan yang layak untuk saya ambil 30.000 lah. Saya jual misalkan 133.000. Nah, berarti orang nyandak untungnya seberapa? 30%. Itu sudah dianggap layak, normal gitu. Nah, ada juga yang mengatakan mengambil keuntungan itu sesuai dengan perasaan. Andai kata kita yang membeli. Gitu. Kira-kira lamun abdi anu meser ieu sorban dijual harga sakitu ridho tah henteu gitu tah. Contoh, saya beli ini sorban 100.000. Saya jual 200.000. Tanya sama kita, sama diri kita. Kira-kira mun urang nu meuli ieu sorban 200.000 bari jeung nyaho harga dasarna 100.000, urang ridho moal. Moal, berarti jangan gitu. Ada yang bilang seperti itu. Jadi diperkirakan kita yang membeli gitu. Jadi ada yang bilang ambil 30%, ada yang bilang diperkirakan kita yang membeli dalam mengambil keuntungan. Tapi lamun cek pedagang mah harga pasaran bae cenah gitu banyak. Harga pasaran bae cenah. Lamun orang murah teuing harusak harga cenah. Komplain kabeh pedagang ge, "Woi dia murah teuing teh gitu tah." Tapi sebetulnya yang enggak seperti itu, gitu ya. Ya, kadang misalkan nih, kita beli HP ini, ada orang yang jual butuh. Ieu HP pasarana 3 juta misalkan. Ku sebab butuh manehna, dijual ngan 1 juta. Urang pan, untung gede cenah ieu. Langsung, ya udah saya bayar nih 1 juta. Kita jual lagi nih. Di-share misalkan di Facebook, marketplace ya sekarang makan ya, ada marketplace. 3 juta, bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh-boleh saja, nggak masalah. Secara hukum halal nggak halal, cuman kamu zalim. Andai kata orang yang beli tahu, ia menang meuli 1 juta, dijual 3 juta, untung seberapa? 2 juta. Pasti dia ngamuk ke jelema, mau amat cenah ieu tah. Gitu, makanya kita mengambil keuntungan itu menyesuaikan. Nah, andai kata kita yang menjadi pembelinya. Gitu ya. Ada yang seperti itu. Gitu ya kira-kira ya. Jadi menghitungnya. Hah? Oh, ada ngaji? Oh, ada ngaji ke sini. Oh, atuh. Oh, ngaji lagi berarti. Nah, terusin lagi berarti. Nah, nggak tahu ini. Kira nggak kesini gitu, kesini. Ke Cideng ya. Hah? Pada bolos. Ya. Kesini. Kita mau kesini. Nah, tunggu aja nggak apa-apa. Berberes. Jadi gini Pak Kiai, mau nanya. Kan adik saya kan membaca warisan itu tetap dikasih tapi jumlahnya tidak sama. Adik saya kan ada 6 dibagi 6 atau 5 Pak? Enggak ada aturannya itu. Nah, apakah laki-laki atau perempuan? Laki-laki.
Semua. Yang laki-laki 3. 3. 2. Kalau laki-laki 3, perempuan 2, berarti dibagi 7. Dibagi 7. Enggak. Laki-laki 2. Karena ilmu agamanya saya kan kurang. Apa? Ilmu agama. Kurang. Jadi nggak pakai. Secara hukum harus pakai dengan hukum pembagian waris secara Islam, syariat. Kalau misalkan laki-laki 3, ya, perempuan 2, berarti dia dibagi menjadi 8. Gitu, dibagi 8. Tapi kan nanti mungkin ada ibu, ada bapak, gitu kan, nggak tahu tuh. Bapak udah nikah. Nah, ya nanti sebelum kita membagi waris, itu ada wawancara dulu, ditanya gitu. Ini masih ada nggak? Ini masih ada nggak? Sebab ada orang-orang yang pasti dapat warisan. Orang-orang yang pasti dapat warisan. Nah sekarang banyak di kita yang membagi warisan tidak menggunakan hukum Islam. Iya itu. Nah, gimana ya? Hukumnya juga nggak boleh, nggak boleh. Karena saya kalah dengan keluarga gitu. Kalau susah gitu gimana ya, kita juga repot. Kadang-kadang kita sudah membagi menggunakan hukum Islam, anu itu tarima. Kurang seetik amat cenah. Saya yang ngurus orang tua, atuh urus mengurus baik. Misalkan ayah anak awewe ngurusan kolot, gering, diurusan gitu. Anak laki mah gawe baik gitu tah, jauh. Sedangkan dalam hukum warisan yang banyak laki-laki, 2 kali lipat dari perempuan. Ayo nu awe ieu. Banyak Pak, 2 kali. Apanya? Perempuan tuh karena deket ibu. Akhirnya dia minta terus kasih terus. Nah itu mah ngasih ya, nggak masalah. Aing ngasih mah, ulah diporotan bae ku anakna. Eta mah karena tanda terima kasih orang tua kepada anak, misalkan karena sudah ngurus ya, bantuin orang tua, dikasih misalkan uang atau apa, ya nggak masalah. Yang penting jangan ada niat untuk menghalangi ahli waris yang lain. Eta mah anak ieu aya awe misalkan urusan kolotna gitu, deket jeung kolotna, ngarasana mesti menang leuwih gitu tah. Nah nggak boleh seperti itu. Kadang mesti dibagi kurang misalkannya, awe ieu komplain, kok katanya saya yang ngurus ibu ketika sakit sampai meninggal. Iya mah cenah kakak nu lalaki kabeh cenah gararawe misalkan teu ngurusan, urang menang saeutik. Nah, berarti dia ketika ngurus niatnya jelek berarti. Bukan untuk khidmat kepada orang tua. Eta mah geus bae ngurus memenang ganjaran ke aya rezekina ti Allah. Gitu. Ai warisan mah moal kahalangan kuno kitu. Tetep aja yang dapat lebih banyak laki-laki gitu. Terus yang meninggal itu jumlahnya sama enggak? Kita habis saya kan meninggal dulu. Jadi dari 6 jadi 5. Oh, berarti itu munasakhot. Jadi nanti dalam bab warisan itu apa namanya? Dia dapat warisan dulu, kan meninggal tuh. Nanti yang dapat warisan ke anak-anaknya atau ke ahli waris si orang tersebut. Tapi jumlahnya sama. Jumlahnya sama nanti. Sama gitu. Jadi misalkan nih, bapak ini Zahir misalkan meninggal. Terus gitu tuh langsung dibagikan warisanna. Itu langsung dibagikan. Nah, karena meureun kerok cenah aya indungna keneh. Nah, padahal bagusnya mah jangan, bagikan sudah. Bagikan gitu. Begitu meninggal bagikan. Tapi karena orang kan kerok kan ya. Kerok cenah aya indung keneh cenah. Diraku cenah, padahal enggak seperti itu. Bagaimana hukumnya mendahulukan hibah dibanding warisan atau mendahulukan pesan atau amanah orang tua dibanding warisan ini? Nah, memang antara hibah dengan waris jelas beda ya. Kalau hibah itu dilakukan ketika masih hidup. Nah, kalau waris itu setelah meninggal. Kalau wasiat itu diucapkan ketika masih hidup, tapi dilaksanakan setelah meninggal gitu. Kalau hibah mah langsung ketika masih hidup. Seperti ada bapak menghibahkan tanah kepada anaknya. Langsung itu mah. Setelah terima. Berbeda dengan hukum warisan, misalnya dan sebagainya itu masih harus dilaksanakan juga. Kalau wasiat dia jangan lebih dari 1/3.
Nah, kalau wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Itu pun bukan kepada ahli waris, gitu. Kerabatur misalkan. Nah, makanya kalau wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Artinya kalau lebih dari sepertiga itu mesti ada izin dari ahli waris yang lain. Misalkan tanahna aya 1000 meter, wasiat dibere karena saha misalkan. Diberenya 500. Ya, nah itu kan lebih itu. 300 lebih kan ya. Nah, lebihnya itu mesti ada izin dari ahli waris yang lain. Kalau ahli waris mengizinkan, jadi. Kalau enggak berarti. Gitu. Kalau itu dihabiskan dengan hibah? Dengan hibah ya nggak masalah. Cuman kalau dia ada tujuan menghalangi ahli waris yang lain, dosa itu. Canggih, kalau misalkan hewak anak-anak, aya nu hiji mah bager, nu lain mah baradung. Karena cengkolotna sampai meninggal, saya hibahkan semua harta saya kepada anak yang ini. Yang lain nggak dapat. PAKB hartana. Nah, bagaimana itu nggak boleh? Sama dengan menghalangi hak orang lain. Gitu. Walaupun secara hukum sah-sah saja hibah kolot ke anak, gitu. Walaupun KB, gitu ya. Tapi itu ada unsur menghalangi yang lain dari warisan. Gitu. Akhirnya ninggal kolotna, nggak dihibahkan KB. Awak biasa. Ada izin dari saudara-saudaranya? Nggak usah. Jadi hanya walaupun mangga dua. Enggak, iya. Paling ge eta urang mah supaya henteu pasea ka dituna. Gitu, mesti ada kumpul saksi gitu ya. Dan hibah itu mesti serah terima langsung. Untuk luzum atau untuk resminya mesti langsung serah terima. Enggak, serah terima itu ada caranya. Kalau barang yang bisa dipindahkan, itu harus dipindahkan. Seperti ngahibahkeun mobil. Kalau masih dikasih kuncinya, can dipindahkan ke mana gitu misalkan mobil. Nah, itu belum luzum. Artinya masih bisa ditarik. Gitu. Belum luzum. Kalau rumah misalkan, itu mesti dikosongkan barang-barang orang yang menghibahkannya. Dikosongkan, dikeluarkan semuanya, diganti dengan barang-barang kita. Gitu. Nah, tapi kalau hibahnya orang tua kepada anak itu bisa ditarik lagi. Walaupun sudah jadi, sudah luzum. Gitu. Misalkan orang tua menghibahkan tanah, harus dipakai ku anak, harus dipakai ngagarap naon misalkan melak bonteng segala macam misalkan ya. Itu pas ya. Nah, cokolotna tarik deui urang hibahna, mana jadi sudah. Jadi orang tua itu bisa menarik hibah. Itu khusus untuk orang tua. Gitu, khusus untuk orang tua. Bisa ditarik kembali. Itu. Nah, itu ya. Makanya sekarang kita kalau bisa, nah, pembagian warisan eta nanya ke anak kiai. Ulah geus bagi rata bae cek kolot teh. Begitu dihitung mau menang gede orang saya tak terjadi coba. Mesti balas cenah gede cenah eta. Eta mah urang geus ngitung, menang sakieu. Nah, setelah itu mau dikasihkan sisanya ke yang lain ya silahkan. Yang penting gunakan perhitungan syariat dulu. Tapi kan rata-rata lamun tos ningali gede mapan atau boro-boro rek mere. Gitu ya. Nah, sekarang di kita banyak yang meninggalkan bab warisan. Itu ya. Banyak yang meninggalkan bab warisan. Gitu. Makanya lamun tiasanya diulang anak gitu, lamun aya nu maot misalkan suamina aya keneh ibuna teu langsung dibagi gitu. Memang kadang seperti itu, kerok gitu, kerok. Jadi nggak langsung dibagi. Padahal itu kan nanti ada apa ya? Banyak permasalahan di situ gitu. Segitu bela pokoknya mah permasalahan. Bagusnya memang langsung dibagi gitu. Langsung dibagi. Tapi tengah kena indung gitu nya. Asa kumaha gitu indung aya keneh cenah. Padahal nanti ibu kita dapat warisan biasa. Gitu. 1/8 kalau ada anak. Ya. Kalau nggak ada anak 1/4 dapat warisan haknya gitu. Nah, kalau bisa ya kita arahkan ya masyarakat gitu. Kalau ada yang meninggal, nah pas bagi warisan carioskeun. Mun bisa mah bagi warisan kana kiai. Ulah masing-masing musyawarah gitunya kekeluargaan dibagi rata, jangan. Pan kieu make ilmu, Pak.
ke ilmu. Isi aya harta gono gini, ya, aya harta gono gini, nah gitu. Mesti pakai ilmu. Apa? Kalau dijual hasilnya hebat gitu. Bagilah. Hebat gitu. Kan keuntungan itu. Misalkan aya tanah peninggalan orang tua kita, gitu ya, yang laki-laki, dijual atau dibagi teman. Kalau ada harus sorangan, dosa, hak batur dicopot, dibagi. Nah nanti ada perhitungannya kan, dapat perhitungan, tinggal dibagi uangnya. Gitu. Sewa juga sama, keuntungannya dibagi gitu. Gitu ya. Masya Allah, anu kieu geus hese diterapkeun. Kita juga mencoba untuk mengingatkan masyarakat itu. Kalau ada terjadi wafat orang tua atau siapa gitu ya, nah, kita bagi warisan karena kiai langsung. Ada warisan dan gede bukan warisannya, dosanya gede. Ya kalau misalkan dia tidak menggunakan hukum Allah, kalau dia tidak menggunakan hukum Allah, kalau dia pakai hukum Allah mah nggak masalah, bagus gitu. Cuman memang tanggung jawabnya besar ya, ta. Anu ngabagi ge besar tanggung jawabnya. Anu hewan segala. Gara-gara kiai ngabagi kieu urang leutik kebagian. Gitu. Jadi makna utamanya untuk pertimbangannya apa Beda. Masya Allah, bagus ya pertanyaannya nih. Jadi kalau laki-laki itu dia punya tanggung jawab besar. Ayah anak, ayah pamajikan, gitu. Namun awewe dikawin ku salakina, menang mahar, kan? Salakina mau pakaya deh. Nah makanya untuk laki-laki diberikan lebih, karena biayanya dia beban gitu, tanggung jawabnya lebih besar daripada perempuan. Itu mah sudah apa? Sudah hukum Allah tuh mah. Ya Allah langsung tuh mah. Bukan hasil ijtihad para ulama. Itu mah langsung Quran. Lidzakari mislu hadzil unsayaini. Untuk laki-laki itu seperti bagian dua orang perempuan. Jadi laki-laki 2 kali lipat. Nah, oleh ulama diteliti gitu. Nah, katanya hikmahnya karena laki-laki itu membawa tanggung jawab. Kayak kawin, pan kudu make mahar, pan. Kalau geus aya pan warisan, pakai mahar, pakai biaya pemajikan, biaya anak. Kalau perempuan dibawa ku salakina, dibere mahar deui ku salakina, dibiayaan deui ku salakina. Hartana teh perempuan mah. Salaki mah dijual kadang-kadang gitu nya. Nah, eta mah kadang-kadang ayah henteuna hartana bertahan apa tidak tergantung masing-masing tuh. Tapi secara mendasar memang laki-laki lebih besar bebannya daripada perempuan. Itu makanya dilebihkan. Itu disebutkan dalam kitab Al-Mawaris karangan Syekh Ali As-Sobuni. Beliau menyebutkan hikmahnya. Itu. Masya Allah, tabarakallah. Hanya pakai hukum Allah ya. Insya Allah kalau kita membagi waris pakai hukum Allah, insya Allah membawa keberkahan. Itu. Namun cek guru gitunya. Seseur nama eta lamun jalmi eta teu make hukum Allah nalika bagi warisan. Eta pakaiana beak teu puguh. Pakaiana beak teu puguh, dijualan gitulah. Beak wae beak. Teu berkah soalnya. Gitu. Karena dia nggak pakai hukum Allah. Gitu. Makanya kalau bisa kita pakai hukum Allah sudah. Lamun taneuh kayak diukur ku ahlina. Undang RT, RW, lurah gitu. Atau di desa be perwakilan. Diukur kan urus-urus surat tanah segala macam, Pak. Gitu diukur. Menang misalkan seorang 100 meter diukur nanti. Patokan gitu. Pan sajengkal ge pan salahnya kehandapna mah baraha lapis. Lain papatah. Gitu. Luhur segala ka awang-awangna. Nah, makanya harus pas diukur dengan pas. Ya, terus diukur. Ini bagian ini 100 meter, ini 100 meter, 100 meter. Sudah masing-masing punya bagian. Kita sebagai anak punya bagian, ibu kita punya bagian, adik kita punya bagian, gitu. Masing-masing punya bagian. Kayak misalkan imah cenah ayeuna. Lamun dibelah imah teu bisa dibelah. Masalah jual bae misalkan.
Ya udah, rumah jual berapa? 2M. Wah, lumayan pan 2M pannya. Jual 2M. Semua menjual. Posting atau kumaha di-share. Jual. Cair misalkan, langsung kumpul semua, bagi langsung. Sudah ada hitungannya, ini dapat segini, 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 bagi langsung. Tak, seorang tah, terus juta, 600 juta, wah. Nah, bar gitu mah, beres semua. Kenapa kadang-kadang nu kolot mah geus maju usahana, nu bungsu mah naon cuk urang ngarintis keneh. Butuh modal pan. Warisan ditegeran pan kudu kolot. Kebae cenah kebae. Ayeuna nu ngoran nu bungsu cicing teu boga duit. Nah, ini tuh kesalahan di kita. Banyak yang seperti itu. Komo eta mah nu pangkolotna TNI, komandan bo abri, jenderal, saon ngomong lagi pan ya. Banyak yang seperti itu. Kita melihat kejadian nu ngora teu wani ngomong. Asal ngomong seetik dicek kanan langsung. Geus ganeng dia cenah. Kalau mau ngomong pokoknya mangke dibagi cenah gitu. Nah, padahal tidak seperti itu. Langsung sudah meninggal bagi. Itu makanya lamun teu dibagi eta sok aya gitu munasakhot. Jadi geus dibuyutna coba. Buyutna ninggal aya warisan teu dibagi. Aya ninggal deui teu dibagi deui. Ninggal deui teu dibagi deui. Wah, akhirnya ngitung kan jauh ngitungna. Tuh. Pakai KB man ya. Akhirnya pusing manu ngitungna. Coba sampai ada 4 generasi coba. Anu gitu kejadian. Di luhurna 4 generasi dihitung. Gitu. Nah, itu makanya penting kita menggunakan ilmu. Nah, aina ilmu warisan geus loba ditinggal ke. Makanya cek dina Ruhabiyah fa innahu awwalu ilmin yunza'u. Ilmu waris eta ilmu anu pertama kali diangkat ku Allah. Artina eueuh nu make ci urang. Eueuh nu make. Atuh nu bisa mah loba, nu bisa kiai-kiainya seueur nu bisa. Nu makena eueuh gitu tah. Akhirnya nu ngamaknaan cenah ge awal ilmu yang dicabut artinya lamun jelema ahli waris eta sok gancang ninggalna cenah ge. Lamun kiai ahli faraid, ahli waris eta sok gancang diampihan ku Allah cenah. Mau lah pinter teuing cenah babarisan cenah bisi pae doang itu dah. Bisi maot cenah. Pinter teuing cenah babarisan bisi maot teh heula kenah. Gitu ya. Mohon. Kumaha? Hmm. 2/3. Nanti mungkin ke saudara si mayit. Atau ibu bapak daya, kakek daya, karena saudara si mayit yang laki-laki. Saudara mayit, mohon. Saudara mayit yang laki-laki, ya, itu dapat warisan. Kalau perempuannya 2, itu dapat 2/3. Apa? Enggak dibagi 2, 2/3. Bikin. Dari si mayitnya ya, Nah. Jadi kalau perempuan 1 itu dapat bagian setengah, gitu ya. Kalau perempuannya 2 itu dapat bagian 2/3. 2/3 tapi dibagi rata, ya. 2/3 dibagi rata. Nah, untuk sisanya itu mungkin kebas mah kudu apalnya. Abdi lamun ngabagi warisan bari ningali kitab gitu. Isi salah soalnya. Gimana? Kalau dia nggak punya anak, lebih banyak harta itu punya istri, banyaknya gitu. Kalau dia nggak punya anak, cuman lebih dominan karena hartanya dari istri gitu. Nanti dibagi dulu, gitu. Mana yang harta istri, mana yang harta suami, dibagi dulu. Setelah itu kalau suaminya hartanya sekian, 30%, bagi yang itu.
Kalau nggak ada anak, mungkin ada orang tua. Gitu. Itu ya. Nah, jadi, iya. Kalau misalkan nggak ada anak laki-laki, itu dikasih ke saudara ya. Saudara laki-laki. Untung ya. Dari istri malah tetap ke anak dan keluarga istri gitu. Sama gitu. Kalau misalkan nih ada laki-laki punya istri, istrinya meninggal, nanti harta istri ya ke anaknya, ke suaminya dapat. Gitu. Misalkan Fatimah istri Zaid, Fatimah dari Zaid punya anak 2 misalkan. Nah, dari anak yang lain juga ada, dari suami yang lain 1 orang misalkan. Nanti Fatimah punya harta dikasih tuh ke anaknya yang dari Zaid 2 orang, sama ke anaknya yang dari suami yang lain. Dapat itu juga. Termasuk saya dapat 1/4 gitu. Ada perhitungannya ya. Gitu. Enggak. Kalau misalkan apa? Oh iya. Jadi kalau meninggal, berarti kalau anaknya 1 dibagi setengah. Kalau anak perempuan 1 bukan dibagi setengah, kebagian. Nah. Yang setengahnya bagi ke saudara-saudara dari mamanya lah itu ya. Anaknya 2 dari si mayit, bukan dari bapaknya. Dari mayit. Setelah baca ini di Indonesia ini 40% kehidupan rumah tangga itu perempuan bertanggung jawab terhadap kehidupan ekonomi. Dan 60% terlibat dalam kegiatan ekonomi di keluarga. Akhirnya banyak yang sekarang kenapa cuma itu banyak yang pertanyaan perempuan setengah. Karena pada kehidupan di kampung ini beban perempuan dengan terhadap kehidupan keluarganya sekarang lebih besar. Nggak bisa, itu nggak bisa merubah hukum Allah. Walaupun misalkan di satu negara perempuan itu ikut andil dalam mencari uang, perekonomian rumah tangga, tetap setengah kebagiannya. Gitu ya, tetap setengah dari laki-laki gitu. Gitu. Biarpun istri. Enggak, kalau istri beda. Kalau misalkan yang meninggal suaminya, istrinya dapat 1/4 atau 1/8. Gitu. Nggak bisa menguasai semua kan? Nggak bisa. Biarpun itu ya. Nah, nanti kalau misalkan dia ikut andil dalam pembangunan rumah atau apa ya, nanti itu ada harta gono gini, nanti dibagi 2 itu. Itu setelah dipisahkan, mana harta istri, mana harta suami, setelah itu harta gono gini dibagi 2, 50-50%. Itu 50%. Ya, biar nanti baca ini nih. Aduh, gimana itu dia? Terima kasih.